Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen dari sesi Rabu 2 kelompok 41 yang beranggotakan saya sendiri Aida Islamia NPM 026 dan Alfiana Nuranisa NPM 09. Di sini saya akan menjelaskan modul pertama dengan materi ERD, CDM, PDM, dan database. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat diartikan sebagai bentuk awal perancangan basis data yang menggunakan simbol-simbol yang terdiri dari entitas dan hubungannya. Entity Relationship Diagram sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ERD Logical Data Model dan ERD Physical Data Model. Selanjutnya, ada beberapa komponen pada ERD. Yang pertama ada entitas, merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Selanjutnya ada atribut, yaitu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas itu. Lalu ada garis, yang fungsinya untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi, sehingga menggambarkan diagram tersebut seperti memiliki alur. Selanjutnya ada hubungan. Jadi suatu hubungan merupakan hubungan antar dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Selanjutnya ada derajat relasi, di mana menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara suatu entitas dengan entitas lain. Selanjutnya ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM merupakan suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data, tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. Selanjutnya ada PDM atau Physical Data Model. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Menggambarkan rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Ada beberapa jenis objek dalam PDM dan beberapa langkah-langkah untuk cara membuat PDM. Yang pertama, ada menu table. Buka file CDM yang sudah jadi. Dari Tools, pilih Generate Physical Data Model, lalu pilih DBMS yang akan digunakan. Selanjutnya menu View, terus mengklik OK, PDM akan di-generate secara otomatis. Lalu ada menu Reference untuk menambahkan atribut pada tabel baru yang dihasilkan, jika ada. Selanjutnya, database. Nah, database atau basis data ini merupakan kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau file yang saling berhubungan atau memiliki relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Ada beberapa sifat-sifat dari database. Yang pertama internal, yaitu kesatuan atau integritas dari file-file yang terlibat. Yang kedua ada terbagi atau share. Elemen-elemen database ini dapat dibagikan pada para user baik secara sendiri maupun serentak pada waktu yang bersamaan atau waktu yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada partner saya untuk merunning program. Ini saya akan mencoba pada pengaplikasian softwarenya. Nah, untuk yang pertama kita buka software Power Designer-nya. Setelah itu kita klik File, New Model, lalu kita pilih yang Conceptual Data. Dan untuk namanya kita ganti sesuai dengan studi kasus. Ini pembelian tiket konser. Nah, setelah itu kita buat entitasnya terlebih dahulu. Ini ada 6 entitas.
4, 5, 6. Setelah kita membuat entitas, lalu kita klik entitas pertama dan kita isi nama entitasnya, yakni yang pertama ada pemesanan. Untuk atributnya ini ada ID pembayaran, nama, ini ID pemesanan. Jenis kelamin, alamat. Nah, untuk primary key-nya yakni ada ID pemesanan. Nah, untuk data tipenya ini kita ganti menjadi variabel karakter, ini diisi 50. Untuk semuanya sama. Nah, setelah semua selesai, kita klik OK. Nah, setelah itu untuk entitas kedua, yakni ada konser. Lalu untuk atributnya yakni ID konser, lalu jenis konser, dan untuk data tipenya masih sama, variabel karakter dengan labelnya 50. Untuk primitifnya sendiri ada ID konser. Kita klik OK. Setelah itu untuk entitas ketiga yakni ada jadwal. Untuk atributnya sendiri ada ID jadwal, lalu tanggal, dan waktu. Data tipenya juga masih sama, variabel karakter dengan labelnya 50. Untuk
primary key-nya yakni ID jadwal. Kita klik OK. Setelah itu untuk entitas keempat yakni ada kategori tiket. Untuk atributnya sendiri yakni ada ID kategori, lalu ada jenis kategori, dan ada harga. Data tipenya juga masih sama, yakni variabel karakter dengan length 50. Untuk primary key-nya yakni ID kategori. Nanti kita klik OK. Nah, untuk entitas kelima yakni ada tiket dengan atribut yakni ID tiket, biaya admin, dan terakhir total harga. Nah, untuk data tipenya juga masih sama, yakni variabel karakter. Untuk primary key-nya yakni ID tiket. Oke. Nah, yang terakhir yakni ada bukti pembayaran. Untuk atributnya ada ID pembayaran, dan ada tanggal pembayaran. Dan data tipenya juga masih sama, variabel karakter dengan 50. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan menentukan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hubungan dari beberapa entitas. Caranya kita klik dalam shape, lalu kita hubungkan antara entitas satu dengan yang lainnya. Setelah itu kita tentukan hubungan yang pertama, yakni ada melihat. Dan koordinatnya yakni tujuan. Oke. Nah, untuk yang kedua yakni ada mengatur. Untuk hubungannya sendiri yakni ada one to many. Lalu yang ketiga ada memilih. Sebenarnya yakni one to many. Lalu ada membayar. Ini one to many juga, dan yang terakhir ada mendapatkan. Ini tuan. Oke. Nah, setelah
ini PDM-nya, CDM-nya sudah jadi dan akan kita ubah dengan PDM. Tapi sebelum itu kita cek dulu modelnya, yakni kita klik tools lalu cek model. Oke. Nah, tidak ada error dan warning, artinya sudah berhasil. Dan ini sudah benar, lalu kita akan mengubah ke dalam PDM dengan cara klik tools dan ternyata physical data model. Klik OK. Nah, ini dia untuk hasil PDM-nya. Nah, setelah kita mendapatkan PDM, lalu kita akan buka ke file database, yakni kita klik database, generate database, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, maka artinya ini sudah berhasil. Lalu kita klik close dan kita klik exam pp. Selanjutnya kita klik start up yang pertama dan yang kedua, yang ada APC dan MySQL. Kita start. Jika sudah selesai, lalu kita klik di browser dan kita klik phpMyAdmin. Lalu dalam klik database ini kita beri nama sesuai dengan nama studi kasus kita. Nah, ini ada pembelian tiket konser ini yang sudah kita klik. Nah, ini nggak bisa karena udah ada ya. Tiket konser itu aja ya, kita coba. Nah, jika sudah berhasil, lalu kita import. Kita choose file. Ini kita input data yang sudah kita buat tadi. Klik open. Kita klik go. Ini ada beberapa atribut yang sudah kita buat. Nah, untuk cara mengisinya, yakni contohnya kita ingin yakni ada tiket, lalu kita klik insert. Nah, ini adalah contoh untuk kita input datanya. Nah, ini kita input dari beberapa entitas yang sudah kita buat, yakni ada pembayaran, jadwal, kategori tiket, konser, pemesanan, dan tiket. Nah, untuk contoh yang apabila kita udah memasukkan data, akan mendapatkan hasil output seperti ini. Nah, ini akan kita screenshot dan kita jadikan untuk bahan analisa. Untuk jadwal juga demikian. Nah, untuk kategori tiket, ini ada 10 data semuanya. Ini untuk ada beberapa jenis konser yang dapat dipilih. Ini untuk hasil pemesanan. Ini ada atribut tiket. Selanjutnya, setelah dilakukan running program dari permasalahan database mengenai studi kasus yang kita ambil, yaitu sistem pemilihan tiket konser, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 entitas pada model untuk menjelaskan hubungan antar data, yaitu pemesanan, konser, jadwal, kategori tiket, dan bukti pembayaran. Di mana atribut dari entitas pemesanan ada ID pemesanan, nama, nomor HP, jenis kelamin, dan alamat, dengan tipe data variabel karakter. Lalu pada atribut entitas konser, ada ID konser, jenis konser, dan guestar dengan tipe data variabel karakter. Lalu pada entitas pemesanan dan konser, terdapat relasi melihat
dan many to one untuk kardinalitasnya, yang berarti satu pemesanan dapat dilihat oleh banyak orang. Lalu, atribut dari entitas jadwal ada ID jadwal, tanggal, dan waktu. Dengan tipe data variabel karakter, pada entitas konser dan jadwal dihubungkan dengan relasi mengatur dan one to many untuk kardinalitasnya, yang berarti dalam satu konser dapat diatur banyak jadwal. Lalu, atribut dari entitas kategori tiket ada ID kategori, jenis kategori, dan harga dengan tipe data variabel karakter. Pada entitas jadwal dan kategori tiket dihubungkan dengan relasi memilih dan untuk kardinalitasnya one to many, yang berarti dalam satu jadwal dapat menghasilkan banyak kategori tiket. Selanjutnya, pada atribut dari entitas tiket ada ID tiket, biaya admin, dan total harga dengan tipe data variabel karakter. Lalu pada entitas kategori tiket dan tiket dihubungkan dengan relasi membayar dan untuk kardinalitasnya yaitu many to one. Kemudian pada atribut dari entitas bukti pembayaran ada ID pembayaran dan tanggal pembayaran dengan tipe data variabel karakter. Nah, pada entitas tiket dan bukti pembayaran ini dihubungkan dengan relasi one to many untuk kardinalitasnya, yang berarti dalam satu tiket bisa mendapatkan banyak bukti pembayaran. Baik, cukup sekian penjelasan modul 1 lab Sistem Informasi Manajemen mengenai ERD, PDM, CDM, dan database, serta penjelasan studi kasus dan running program yang telah kami lakukan. Terima kasih telah memperhatikan apa yang kita sampaikan hingga akhir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.